Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dikarang dan disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak Islamnya kepada kaum muslim. Maka kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani akhlak-akhlak Islamiyah seperti yang Rasulullah SAW aplikasikan. Nah, kita lanjut ya. Nah, umat sekalian, ke bab selanjutnya, ke bab bolehkah seorang yang lagi sakit mengeluh. Di bab sebelumnya kita telah bahas bahwa ketika ada orang yang sedang sakit atau seorang muslim yang sakit, ketika orang tersebut bersabar, ya, selalu tawakal kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, maka balasannya adalah penghapusan dosa. Nah, namun bagaimana dengan batasan-batasan orang tersebut sabar dalam sakitnya? Ya, karena masih terlalu umumnya sabar dari penyakit gitu kan. Nah, bagaimana batasan sabarnya? Ya, kemudian apakah titik-titik yang boleh kita keluhkan? Ya, seperti ya dalam hadis ini, ya para jamaah sekalian, ketika ya ada Asma, ya binti Abu Bakar sedang sakit, ya. Nah, maka di sini dari Hisham, ya dari ayahnya ia berkata, ya aku dan Abdullah bin Zubair menemui Asma binti Abu Bakar, ya sebelum ya kejadian Abdullah bin Zubair terbunuh. Sementara ya Asma sedang keadaan sakit, ya. Maka Abdullah berkata kepadanya, ya, nah, bagaimana keadaan ibumu, ya. Nah, ya, yang sakit adalah ibunya dari Asma, ya. Maka Asma menjawab, ya, uh, Afwan, ya, yang sakit adalah keadaan si Asma, ya. Nah, ini penerjemahnya ya kurang tepat. Nah, kalau dilihat dari ya pembahasan dari kitab lain, sakit adalah Asma, ya. Asma menjawab, ya, keadaanku sedang sakit, ya. Nah, ia berkata, ya, aku sendiri sedang menghadapi maut, ya. Nah, jadi di sini diriwayatkan ya bahwa Abdullah bin Zubair ya telah bersiap-siap untuk berperang, ya. Nah, perang besar, ya. Ini setelah wafatnya Rasulullah, ya. Apakah engkau ingin, ya, aku wafat sehingga engkau mengenggam, mengangan-angankan, ya, untuk kewafatanku, ya. Nah, jadi seakan-akan, ya, Asma mengira bahwa uh, Abdullah, ya, akan berprasangka bahwa Asma ini sudah sakratul maut gitu, ya, atau mendekati ajalnya. Nah, demi Allah aku tidak senang, ya, ketika aku wafat kecuali datang salah satu di antara dua nasibmu, ya. Baik engkau terbunuh atau mendapatkan pahala, ya. Nah, pahala atas bersabar, ya, karena ujian, ya. Atau engkau menang, ya, sehingga membuat aku gembira. Jadi ya antara ya Abdullah bin Zubair ini ya wafat di medan perang, ya, atau memenangi perperangannya. Jauhilah perkara muskil yang tidak sesuai denganmu, ya, sehingga engkau tidak takut pada kematian. Ya. Jadi jauhilah perkara-perkara dunia yang menyibukkan pikiran Abdullah. Ya. Sehingga ya Abdullah takut akan kematian sendiri maupun kematian dari Asma. Hmm. Maka Asma ya menghendaki supaya Abdullah bin Zubair ya untuk terus berperang, dan itu membuatnya merasa bersedih, ya. Riwayat yang lain, ya, bahwasannya keadaan Asma ini, ya, yang dimaksud dari ya, Abdullah bin Zubair, ya, bahwa ia akan dibunuh sehingga itu membuat Asma bersedih. Jadi memang diketahui, ya, seperti para sahabat yang memang diberitahu oleh Rasulullah SAW ya dari jauh-jauh hari bahwa beberapa sahabat akan
ya wafat di medan perang, ya. Nah, kemudian akan seperti ya Abu Bakar ya, yang memang diberitahukan oleh Rasulullah SAW ia akan wafat karena penyakit. Nah, dan seterusnya. Ya, maka Abdul bin Zubair ya telah bersiap-siap ya karena kewafatannya memang diberitakan oleh Rasulullah SAW ya ia akan wafat ketika berperang. Maka di sini Asma bersedih ketika mengetahui bahwa Abdul bin Zubair ya 10 hari kemudian wafat di medan perang. Nah, kita bisa ambil hadis ya, bisa ambil faedah dari hadis ini ya, diperbolehkannya ya, sebagai orang yang sakit ya para jamaah sekalian ya itu mengatakan ya di sini mengeluhnya bukan sebagai tidak terimanya seseorang pada takdirnya Allah ya, namun mengeluh atas sakit ya. Ini sebagai rukhsah atau keringatan dalam Islam, seorang yang sakit diperbolehkan untuk sedikit mengeluh ya, dengan mengatakan ya aku keadaan sakit ya, ya Tuhanku aku kesakitan ya, aku sangat ya sakit ya, tanpa menghilangkan rasa tawakal ya. Jadi diperbolehkan ya dalam Islam ya para jamaah sekalian ya, seseorang yang sakit mengeluh dengan keadaan sakitnya ya, dengan syarat tidak menyalahkan takdir Allah. Ya, ini rukhsah atau keringanan dalam Islam ya. Nah, jadi dibolehkan ya untuk mengadu ya kesakitan asalkan tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tidak menghilangkan akal ya. Jadi menghilangkan akal itu amarahnya memuncak ya. Kadang ada orang sakit itu emosionalnya ikut tidak terkontrol. Ini yang ditakutkan. Selama itu tidak mengganggu, maka diperbolehkan kita untuk mengeluh dalam keadaan sakit. Jadi kondisi-kondisinya yang pertama, kita boleh mengeluh dalam kondisi sakit kita. Ya. Mengeluhnya dengan batas yang wajar ya, tentu para jamaah sekalian. Ya seperti mengatakan aku sedang sakit, ya aku kesakitan. Ya Allah, aku ya sangat merasakan sakit. Nah itu diperbolehkan. Ya, dengan syarat tidak menyalahkan takdir Allah. Dan yang kedua, ya tetap menjaga emosional dari yang sakit ya. Tidak meningkatkan emosi dari yang sakit apalagi sampai membuat dirinya down ya. Yang mana membuat down dalam diri seorang yang sedang sakit ya bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ini kita lanjut ya ke hadis selanjutnya masih tentang mengeluh dalam keadaan sakit ya. Nah, di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhuma ya bahwa ya ia pernah menemui Rasulullah SAW sementara beliau sedang mengalami demam dan beliau diselimuti ya. Abu Sa'id lalu meletakkan tangannya pada beliau dan merasakan panasnya ya, sampai di atas selimutnya. Nah, berarti kondisi badannya benar-benar demam yang tinggi ya sampai selimutnya itu terasa panas. Nah, lalu Abu Sa'id berkata, sangat panasmu sungguh berat wahai Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini ya Abu Said ya seakan-akan ya mengeluhkan keadaan Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dengan keadaan sakitnya beliau, ya sesungguhnya sangat berat cobaan kita. Nah, jadi di awal ini Rasulullah SAW ya lagi mengeluhkan ya kalau diisi sakit beliau. Ya, tapi tidak menyalahkan takdir Allah ya para jemaah sekalian. Ya, tentu cobaannya yang ia rasakan atau sakit yang ia rasakan berat ya. Dan berlipat gandalah pahala kita bagi yang bersabar. Nah, jadi di awal ya diperbolehkan kita mengeluh ya dan bersabar ya sambil bersabar dengan sakit yang ia rasakan ya maka akan dilipat gandakan pahala ya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ya, siapa manusia yang paling berat cobaan? Jadi Abu Said berkata, ya, nah, manusia yang paling berat cobaan ini siapa, wahai Rasulullah SAW? Lalu beliau menjawab, para nabi. Hmm. Jadi ya, cobaan umat yang kita rasakan, ya umatnya, ya, yaitu kita, yang kita rasakan pada zaman sekarang, wahai jamaah sekalian, ya, itu tidak ada apa-apanya daripada cobanya para nabi. Ya. Kemudian orang-orang yang
soleh. Nah, jadi kalau ada orang berkata, ya, orang yang beriman akan selalu dijaga, ya, akan tidak diberi cobaan, hidupnya akan lancar-lancar saja. Sebetulnya tidak, ya. Ya. Orang yang memiliki ilmu, orang yang soleh akan terus diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghilang dosa, ya, bagi orang tersebut dan juga sebagai pemupuk pahala, ya. Nah, bagi orang yang bersabar. Ya. Sebagian dari mereka ada yang diuji dengan kefakiran. Nah, ujian pertama yang dirasakan oleh para nabi dan juga orang-orang soleh adalah kefakiran. Ya, du'afa, tidak memiliki harta yang lebih atau bahkan cukup, ya, sehingga tidak punya lagi pakaian selain kain yang menutupi auratnya saja. Seakan-akan pakainya sangat ya sedikit. Ya. Hanya sekedar satu dua pakaian yang ia miliki. Ya. Ada pula yang diuji dengan kutu yang membunuhnya. Ya. Bahkan ada para nabi dan juga orang-orang soleh, ya, yang diuji dengan, ya, diberi penyakit yang seperti penyakit menggerogoti tubuhnya. Ya. Nah, mereka lebih gembira, ya, ketika diuji dengan cobaan kefakiran, ya, kemudian, ya, penyakit-penyakit daripada sebagian dari kalian yang gembira ketika diberi kekayaan. Ya, walaupun orang soleh dan para nabi diberi cobaan, wahai jemaah sekalian, ya, namun mereka tetap berbahagia. Ya, karena mereka tahu, ya, ketika mereka bersabar, terus menerus menjaga amal soleh mereka, bertawakal pada Allah, ya, mereka gembira. Kenapa? Karena balasannya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kegembiraannya melebihi ketika seseorang Muslim, ya, atau para sahabat, ya, diberi kekayaan. Ya. Inilah, ya, fadilah para nabi dan juga orang-orang soleh, ya, yang tentu kita sebagai seorang Muslim, apalagi di zaman sekarang, belum bisa merasakan hal seperti ini. Ketika kita lagi sakit, ya, atau bahkan mendapatkan cobaan, ya, kita, ya, terus-menerus bersedih, ya, terus-menerus mengeluh, bahkan kita terkesan menyalahkan kondisi, yang mana itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam, ya. Namun berbeda dengan para nabi dan juga orang-orang soleh, yang mereka menganggap cobaan itu sebagai penghapus dosa dan juga sebagai pemupuk pahala, ya. Nah, inilah, ya, ya, bagaimana cobaan ini menjadi peningkat derajat bagi seorang Muslim, ya. Maka kita ketika mendapat cobaan, yang pertama kali kita lakukan adalah bersabar. Yang kedua, mencari jalan keluar. Yang ketiga, tidak mengeluhkan tentang kondisi. Ya, apapun yang terjadi, ya. Karena ketika kita mengeluh, ya, bagi sampai menyalahkan orang, ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, ya, ketika kita menjenguk, ya, saudara kita yang pingsan, ya, itu tidak sadarkan diri, ya. Nah, di sini dari hadis, ya, Jabir bin Abdullah, ya, ia berkata, ya, aku pernah sakit, ya. Nah, lalu, ya, Rasulullah SAW datang untuk menjengukku, ya, bersama dengan Abu Bakar. Ya, keduanya berjalan kaki, yang mereka mendapatiku dalam keadaan pingsan, ya, atau tidak sadarkan diri, ya. Nah, lalu beliau berwudu, ya, nah, dan menuangkan air wudhunya kepadaku, ya. Lalu menuangkan maksudnya memarcikan, ya, kepadaku, lalu aku sadar dan ternyata, ya, Rasulullah SAW berada di sisiku. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan hartaku? Ya. Nah, berilah hukuman, ya, dalam, ya, masalah hartaku, ya. Nah, seakan-akan ia telah merepotkan Rasulullah, ya. Karena keadaannya itu, ya, beliau tidak menjawab hingga turun ayat tentang hukum warisan. Bagaimana, ya? Nah, bisa dilihat di sini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, tidak meminta sepeser pun dari para sahabat, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, akhlaknya tidak pernah meminta. Bahkan hadiah yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu menjadi
untuk kaum muslimin ya. Telah banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika diberi hadiah, ia tidak akan menikmatinya sendiri, bahkan cenderung memberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, inilah bukti adanya pengaruh berkah dari Rasulullah SAW. Nah, dengan air wudhunya yang ia eh, pakai, ya, ia bisa menyembuhkan ya sahabat yang lagi pingsan ya. Nah, walaupun ya di sini kalau kita lihat ya pingsan sekedar ya mungkin bisa disemprotkan air ya atau diberi air agar terbangun ya. Namun ya di sini Rasulullah SAW berwudu dahulu, kemudian air wudhunya ya, nah, sisa air wudhunya atau bekas air wudhunya dipakai untuk membasuh ya sahabat dari Jabir bin Abdullah. Inilah ya dalam keadaan pingsan ya. Nah, kemudian ketika menjenguk anak kecil yang sedang sakit. Tentu ya, ketika mendapatkan anak kecil yang sedang sakit ya. Nah, bagaimana kita menjenguknya ya karena berbeda ya. Nah, kondisi mental dari anak kecil. Ya. Seperti dari hadis Usama bin Zaid ya bahwa salah seorang putra ya, nah, dari putrinya Rasulullah SAW ya, jadi cucu beliau ya, dari putrinya beliau ya sedang sakit. Ya. Lalu ibunya mengutus ya, seseorang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan keadaan tuh cucunya, ya, bahwa anakku sedang menghadapi kesakitan bahkan ya seperti sakaratul maut. Nah, lalu beliau bersabda kepada utusan tersebut, kembali dan katakan kepada anaknya, ya, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan miliknya pula apa yang dia tentukan. Maka hendaklah ia bersabar dan mendapatkan pahala. Ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala zat ya. Nah, maka dia berhak mengambil ya apa yang ya miliknya wa kullu ya ila ajalin musamma, dan segala sesuatu pasti akan mendapatkan ajalnya ya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan mengharapkan pahala dari kesabaranmu ya. Nah, maka orang diutus tersebut ya kembali kepada ya anak putrinya Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang diwasiatkan dari Rasulullah ya. Nah, lalu mengutusnya lagi ke Rasulullah SAW dan memberikan bayinya itu kepada Rasulullah ya. Nah, setelah beliau datang. Nah, Nabi berdiri di tengah para sahabatnya di antara ya Sa'ad bin Ubadah ya. Nah, lalu ya Rasulullah SAW mengambil anak itu dan meletakkannya di dadanya ya. Nah, mengendong ya. Nah, pada dada bayi tersebut ya, ada suara gemertak ya, seperti gigi yang sedang bergeseran. Nah, lalu berenanglah air mata Rasulullah SAW ya, saat kemudian bertanya, engkau menangis padahal engkau seorang Rasulullah. Nah, kenapa engkau menangis ya, wahai Rasulullah SAW? Lalu beliau menjawab ya, menangis karena kasih sayangku kepadanya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya telah memberi kasih sayangnya kecuali kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kasih sayang kecuali kepada orang-orang yang rahim juga ya, yang ingin memberi kasih sayang kepada orang lain. Nah, maka di sini ya, bolehnya mengundang ya kerabat-kerabat terdekat ketika untuk menjenguk orang yang lagi sakit atau menghadapi sakaratul maut ya, untuk memberikan doa-doa yang terbaik ya, kepada orang tersebut ya. Anjuran terhadap takziah ya, tahu menjenguk ya orang yang sedang sakit ya. Dan ya di sini diperbolehkan ya kita menangis ya terhadap orang yang lagi menghadapi kematian ya. Lagi sedang seperti ya cucunya Rasulullah SAW yang seakan-akan sedang sakaratul maut ya. Jadi suara gemetar tersebut ada suara sakaratul maut dari ya cucunya Rasulullah SAW ya.
Maka di sinilah ya, Rasulullah SAW sedikit menangis ya, tanpa meratapi ya. Sebentar Rasulullah SAW ya, menangis hanya sekedarnya saja, ya, tidak meratapi ya. Nah, kalau meratapi bahkan sampai berhari-hari, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kita lanjut ya, dari ya sahabat Ibrahim bin Abu Ablah, ia berkata ya, ketika istriku lagi sakit ya, aku datang kepada Umar Darda. Ia berkata ya, bagaimana keadaan istrimu ya? Aku menjawab, sedang sakit. Lalu ia memanggilku, memberi makan, lalu ya aku makan ya. Jadi jamuan tersebut. Kemudian aku kembali menyenguk istriku. Kemudian aku kembali ya mendatangi Ummu Darda. Ya. Dan ia bertanya bagaimana keadaannya untuk kedua kalinya. Ya. Maka aku menjawab ya sama dengan anggota keluarganya ya, lagi dijaga oleh anggota keluarganya yang lain. Lalu berkata, ya aku memanggilmu, memberi makanan setelah kamu memberitahukanku bahwa keluargamu sedang sakit. Adapun jika sama, maka tidak mengundangmu dengan sesuatu. Ya, ini anjuran bagaimana kita memberikan hadiah ya, kepada orang yang sedang sakit, ya, atau terkena musibah, ya, uh, sebagai hadiah kepada orang tersebut, ya. Nah, untuk selain ya kita bersabar, ya, kita harus dukung juga dengan material-material, ya, memberi hadiah, ya, dukungan, ya. Apalagi sampai kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti obat-obatan, ya, herbal dan lain-lain. Ya. Inilah ya bagaimana dalam Islam ya kita menjenguk orang yang sedang sakit itu sangat dianjurkan, ya. Nah, apalagi kalau kita membantu doa ya, kita memberikan hadiah-hadiah yang cukup membantu ya, orang sakit tersebut itu sangat disarankan ya. Karena inilah Islam ya. Bagaimana ya Muslim itu sebagai satu badan ya. Ketika satu yang sakit, yang lain akan merasakan ya, akan merasakan kekhawatiran dari saudara-saudara yang sedang sakit. Maka dari itu ya, kita sebagai seorang Muslim ya, gotong royong kita harus ditimbulkan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah ya, yang sangat peduli dan empati kepada saudara-saudaranya yang sedang sakit atau sahabat-sahabat yang lain yang sedang sakit. Kemudian ya hadis tentang menjenguk ya, kisah menjenguk seorang Arab Badui ya dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW pernah menjenguk ya seorang Arab Badui ya, lalu dia bersabda, tidak mengapa ya, semoga penyakit ini ya membersihkan dosamu ya. La ba'sa tahurur insya Allah ya, ini yang sering kita dengarkan ya. Nah, orang Arab Badui itu berkata, bahkan ini adalah demam yang menjangkit orang tuaku juga, agar membawanya ke kubur. Nah, jadi ya, nah, penyakit yang membakar orang yang sudah tua dan mengantarkannya ke kubur. Lalu beliau menjawab, jadi seperti itulah, memang begitulah penyakit ya. Nah, sampai bahkan meratapi kesakitan atau bahkan menjadikan orang yang sakit tersebut ya wafat. Nah, itulah bentuk penyakit dan cobaan yang diberikan oleh Allah ya. Nah, ketika orang terus bersabar ya walaupun sampai wafatnya, nah, maka akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah bisa membakar juga dosa-dosa yang ia telah lakukan. Kemudian ya kita lanjut ya. Nah, lagi-lagi tentang menjenguk orang yang sedang sakit ya. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, ya Rasulullah SAW bertanya, ya, siapa di antara kalian pagi ini yang berpuasa? Ya, maka Abu Bakar menjawab, ya, aku. Ya. Beliau bertanya lagi kedua kali, siapa di antara hari ini yang menjenguk orang sakit? Ya. Nah, Abu Bakar berkata, ya, aku. Dan beliau bertanya lagi kepada ketiga kali, ya. Nah, siapa di antara kalian yang hari ini menghadiri uh, orang yang sedang wafat? Ya. Nah, Abu Bakar ya, menjawab lagi aku. Lalu beliau bertanya lagi untuk keempat kalinya, ya, siapa di antara kalian hari ini memberi makan orang miskin? Ya.
orang duafa, ya, lalu Abu Bakar menjawab, aku. Jadi empat hal tersebut ya para jamaah sekalian dilakukan pada satu hari ya, berpuasa, kemudian menjenguk orang sakit, ya, menyolatkan orang, menyolatkan jenazah, ya, kemudian memberi makan orang miskin, ya. Nah, lalu Marwan berkata, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul kepada empat hal tersebut, ya, ya, pada diri seorang pada satu hari kecuali balasannya adalah surga. Nah, ini jalur eksekutif ya untuk masuk surga, ya. Kalau kita bisa melakukan, ya. Nah, kejarlah ya amal-amal tersebut ya. Walaupun ya kalau kita memaksakan tentu tidak baik ya. Namun kalau bisa kita lakukan, ya insya Allah balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya kita lanjut ya dari sahabat Jabir, ia berkata ya Nabi yang mendatangi Ummu Syaib ya yang saat itu sedang gemetaran ya, sakit. Lalu beliau bertanya, ada apa denganmu? Ya, ia menjawab, aku kena penyakit demam. Ya, huma ya. Semoga Allah menghinakan penyakit tersebut. Ya. Jadi mengeluh ya sampai mencela. Lalu Rasulullah ia berkata ya, hati-hati jangan menyela suatu penyakit. Ya, karena penyakit itu sebagai penghapus dosa untuk orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana ya besi yang ditiup ya untuk membersihkan karat-karatnya, yang ditiup oleh api untuk membersihkan karat-karat. Jadi di sini larangan kita untuk mencela suatu penyakit ya. Yang mana penyakit itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang salah satu kegunaannya untuk menghapus dosa-dosa seorang mukmin ya. Maka bersabarlah dan jangan mencela ketika sedang sakit. Kita lanjut para jemaah sekalian ya ke suatu kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, Allah berfirman ya, ya, ya Bani Adam ya, ya wahai anak cucu Adam, kau minta makanan pada kamu tetapi kamu tidak memberikanku makanan ya. Nah, ia menjawab, wahai Tuhanku ya, bagaimana engkau meminta padaku makanan dan aku memberimu ya, maka sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Jadi bagaimana Allah itu meminta makanan pada Allah sendiri yang memberi kita rezeki untuk kita bisa makan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku ya si fulan dan fulan meminta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberi makan. Nah, jadi ya disinggung ya ketika ada seseorang yang membutuhkan kenapa engkau tidak menyulurkan tanganmu. Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu memberi makan maka kamu akan mendapatkan pahala di sisiku, ganjaran di sisiku. Hmm. Jadi sini Allah memisalkan ya dirinya sebagai rahmatnya ya. Kenapa engkau ya ketika ingin mendapat rahmatku tapi engkau tidak memberi makan orang-orang yang membutuhkan atau tidak membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka Allah berfirman, wahai anak Adam, ya, aku telah minta minum kepadamu, ya, namun kenapa engkau tidak memberikan? Ya. Nah, kemudian dengan jawaban yang sama, ya, engkau adalah memberi minum. Bagaimana aku memberi minum kepada ya Tuhan semesta alam? Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, ya Fulan, ya, hambaku si Fulan meminta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberi minum kepadanya. Tidakkah kamu tahu ya bahwa jika kamu memberi minum kepadanya, maka akan mendapatkan ya derajat yang khusus di sisiku. Lalu berfirman ya, wahai anak Adam, ya, aku sakit kenapa engkau tidak menjengukku? Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, ya bagaimana aku menjenguk sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Nah, maka jawaban yang ketiga kalinya ya tentang ketiga perkara yang ketiga ini ya Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya kamu tahu bahwa hamba-hambaku yang sakit ya dan kamu enggan untuk menjenguknya ya padahal ketika engkau menjenguknya kamu bisa mendapatkan pahala dan rahmat di sisiku." Jadi disinilah ya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyinggung pada hamba-hambanya
ya kepada umat muslim yang enggan memberikan bantuan kepada muslim-muslim yang lain, ya, enggan menjenguk saudara-saudara yang sedang sakit, ya, bahkan mengabaikannya. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita seorang muslim, ya, sebagai satu, ya, sebagai satu badan, ya, istilah kata, ya, saudara sesemuslim yang memberikan hak kita kepada muslim yang lain, ya, dalam menjenguk, ya, memberikan kegembiraan, ya. Nah, bahkan, ya, seperti dalam mengurus jenazah, mengiringnya bahkan sampai dimakamkan, itu sangat dianjurkan. Nah, inilah yang harus kita, ya, waspadai, ya, bagi seorang muslim, ya, bagaimana kita menjaga, ya, amal-amal soleh kita, ya, apalagi yang berkaitan dengan, ya, saudara semuslim kita jaga, ya, ketika lagi membutuhkan, ya. Nah, ketika lagi sakit, ya, usahakan kita bantu. Karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dirahmati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut, ya. Hadis selanjutnya, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya, jadi hak muslim alal muslim. Ya. Nah, jadi inilah, ya, 3 hal yang mana inilah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yaitu yang pertama, menjenguk orang sakit. Ya, ketika saudara muslim kita ada yang sedang sakit, maka haknya dia harus kita penuhi, yaitu apa? Menjenguknya. Nah, inilah hak orang muslim yang pertama kali harus dipenuhi. Nah, sesama muslim kita harus menjenguk orang sakit, ya. Nah, kepada saudara-saudara kita yang sedang diberi cobaan, ya. Kemudian yang kedua, menjadi saksi atas jenazah atau mengiring jenazah sampai ke kuburnya. Nah, ini hak juga, ya, kepada saudara muslim kita yang sudah wafat, ya. Kita penuhi haknya, yaitu, ya, mengiringi atau, ya, mengiring jenazah sampai ke kuburnya. Ya, jadi awal dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Dan yang terakhir, mendoakan orang yang bersin ketika ia untuk memuji Allah, ya. Ketika orang bersinkan, ya, alhamdulillah, kita jawab dengan yarhamu Allah. Inilah 3 hak, ya, seorang muslim harus ditunaikan, ya. Yang mana di hadis lain, ya, ada tambahan, yaitu menjawab salam dari saudara muslim kita, ya. Kalau ada yang berpendapat itu sebuah kewajiban, ya, menjawab salam itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kalau kita lanjut, ya, ke bab selanjutnya, doa untuk saudara kita yang sedang kesakitan, ya, atau mendapat cobaan dari suatu penyakit. Maka bagaimana kita mendoakannya, kemudian keutamaan doanya bagi mereka, ya, saudara-saudara kita yang sedang sakit seperti apa? Ya, maka dari sini, ya, dari Ayub bin Abdurrahman, ia berkata, ya, 3 orang dari Bani Sa'ad mengabarkan kepadaku, semuanya meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi Sa'ad, ya, ketika di Makkah untuk menjenguknya. Ketika Sa'ad lagi sakit, Rasulullah SAW datang untuk menjenguknya. Lalu Sa'ad menangis. Maka beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ya. Ia menjawab, aku khawatir, ya, meninggal di atas bumi ini, yang aku berhijrah darinya. Sebagaimana Sa'ad meninggal. Lalu beliau berdoa, ya, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Jadi Sa'ad takut, ya, untuk meninggal. Maka Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali untuk mendoakan kesembuhan kepada Sa'ad. Lalu ia berkata, aku memiliki banyak harta yang akan aku warisi, ya, pada putriku. Bolehkah aku membuat wasiat, ya, pada hartaku seluruhnya? Lalu beliau menjawab, tidak. Jadi Saat ingin seluruh hartanya itu untuk kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW melarangnya. Bagaimana kalau 2/3? Wahai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masih menolak. Ya. Kemudian, ya, bagaimana kalau setengah? Ya.
Rasulullah masih menolaknya. Kemudian yang terakhir bagaimana kalau sepertiga? Maka sepertiga diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ya, dan diberi jawab dengan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya gunakanlah ya sodakohmu ya, dari hartamu itu adalah sodakoh. Jadi sesungguhnya ya sodakohmu dari hartamu itu adalah maksudnya pemberian wasiat itu adalah bentuk dari sodakoh. Ya. Kemudian ya di sisi yang lain ya nafkah ya yang engkau keluarkan untuk keluargamu bentuk dari sodako. Apa yang dimakan oleh istrimu dari hartamu itu adalah bentuk dari sodako. Sungguhnya engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik dan cukup ya. Nah, kebutuhannya itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan menggantungkan diri pada orang lain. Nah, inilah ya bagaimana ya dalam Islam ya yang utama adalah kebutuhan keluarga dahulu. Setelah kebutuhan keluarga ya eh, terpenuhi ya, baru dipikirkan untuk orang lain ya. Karena sedekah yang terbesar ya, dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan keluarga ya. Ini bagaimana kita sebagai seorang muslim ya, harus memprioritaskan amal kita mana yang lebih utama ya. Mana yang ini wajib ini sunnah ya. Nah, jangan kita mengerjakan yang sunnah dengan maksimal namun yang wajib malah kita terlena dan dilupakan. Maka ya disunahkan untuk menjenguk ya, orang sakit ya seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW bahkan dari Mekah ke Madinah ya. Ini yang bisa kita dapatkan dari hadis 520. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya ya dari Musa bin Ismail ya. Nah, dari Abu Asma ia berkata barang siapa yang menengok saudaranya ya maka ia berada di kebun kurma ya surga. Nah, seperti dalam kebun surga. Aku bertanya kepada Abu Kilabah, apa itu maksud dengan ya kebun surga? Ia menjawab ya memetiknya, itu ah, kebun yang sedang berbuah. Ya. Aku bertanya lagi ya kepada Abu Kilabah, dari siapa Abu Asma meriwayatkan itu? Ia menjawab dari Tauban dari Rasulullah. Bahwasannya ya mengabarkan bahwa ya seperti kalau kita menjenguk ya orang sakit itu seperti kita mengambil pahala-pahala, memetik pahala-pahala dari amal kita. Ini sebagai bentuk dorongan kita untuk menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya. Itu sebagai keutamaan seorang muslim ya. Jadi salah satu amal soleh ya, yang bisa kita lakukan dan juga itu kita harus menunaikan hak kita sebagai sang muslim yaitu menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Kemudian kita lanjut hadis 522 ya dari ya Abu Bakar bin Hazm ya bersama sejumlah orang yang di jamaah masjid ya, menengok Umar bin Al-Hakam bin Rafi. Nah, mereka berkata, ya, wahai Abu Hafs itu Umar ya, Umar bin Khattab, ya, sampaikanlah ya kepada kami suatu hadis. Lalu ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi ya, orang yang sedang sakit, maka senantiasa masuklah dalam rahmatnya Allah, ya, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga apabila ia telah duduk, ya, nah, itulah ya, berada di dalam pahala ya, atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anjuran dari di sisi lain ya, anjuran untuk kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Nah, kemudian bagaimana dengan kita sholat ya? Kalau kita keadaan sholat, ya, ketika waktu sholat tiba, ya seperti dalam hadis Umar bin Sofwan, nah, mereka sholat bersama Ibnu Umar 2 rakaat dan ia berkata kami ini musafir, jadi nggak masalah ya. Kita berjamaah dengan
saudara kita yang sedang sakit, ya. Namun tidak boleh ya, jangan syarat tidak boleh yang orang yang sakit itu menjadi imam. Jadi nggak boleh orang yang sakit itu menjadi imam ya. Namun kita boleh ya sholat bersama orang atau saudara kita yang sedang sakit ya. Nah, ini bahkan keutamaan ya. Bagaimana kalau kita ya bersama orang yang sedang sakit ya, kita ajak sholat bersama ya, agar tetap mendapatkan pahala jamaah ya. Nah, kemudian ya, ya di selanjutnya ya, bagaimana kepada orang yang musyrik ya. Nah, kalau kita menengok ya saudara kita yang musyrik ya, atau kita punya orang kerabat yang masih musyrik, ya, bagaimana kita menjenguknya? Ya. Nah, dari sahabat Anas ya bin Malik bahwasanya ada seorang Yahudi menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Nah, jadi orang Yahudi tersebut menjadi eh, pelayan atau asistennya Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika ia sakit, lalu Rasulullah SAW datang untuk menjenguknya. Nah, dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu berkata, ya Rasulullah kamu ke dalam Islam. Jadi mengajak. Lalu ia menoleh pada ayahnya yang juga berada di sisi kepalanya. Nah, maka kata ayahnya ya pada anak yang sedang sakit ya yang seorang Yahudi tersebut taatlah kepada Rasulullah. Lalu ya khadim tersebut seorang Yahudi masuk Islam. Nah, lalu Rasulullah SAW ya setelah itu keluar dan berkata Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Ini ya sangat dianjurkan ketika melihat saudara kita ya atau bahkan yang sudah berumur ya ketika ia lagi sakit yang mana sakit itu yang bahkan alamatu wafatnya seseorang ya kita anjurkan untuk mendakwahkan Islam kembali agar ia bisa wafat dalam keadaan Islam atau bahkan keadaan sakit yang mana kalau ia bersabar sebagai seorang muslim ia mendapatkan pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini juga ya jadi perbolehkan ya kita menjenguk ya orang terdekat kita atau kerabat kita yang masih musyrik ya kita boleh menjenguk ya wahai jamaah sekalian. Nah, di sini di hadis ini juga ya ditawarkan kepada ya khodimnya Rasulullah SAW ya untuk keislamannya ya. Nah, walaupun ya di sini diriwayatkan bahwa seorang Yahudi tersebut ya asistennya Rasulullah SAW itu masih kecil belum balik ya. Nah, namun keislamannya sah ya. Keislamannya sah ya. Jadi kalau dia Islam karena keinginan sendiri maka dianggap sah keislaman. Nah, inilah sebagai ya anjuran kita atau diperbolehkannya ya seorang muslim itu menjenguk ya kerabat yang lain atau orang terdekat kita yang masih musyrik. Dan juga kita dianjurkan ya kalau tidak ada mudarat yang lain dianjurkan untuk ya memanggil atau mendakwahkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit ya yang musyrik yang masih musyrik ke dalam Islam. Ini yang bisa kita dapatkan dari uh, perlakuan atau bagaimana Rasulullah SAW bersikap ya. Dan juga ini dalil bahwa tidak setiap kaum Yahudi itu munafik ya. Jadi tidak semua kaum Yahudi itu kafir ya, munafik. Nah, ada beberapa kaum Yahudi yang beriman kepada Rasulullah SAW yang bahkan mereka menjadi ya ashabul awwalin ya, orang-orang pertama yang masuk Islam ya di kota Madinah. Nah, ini ya para jamaah sekalian, ya bagaimana ya kondisi orang sakit tersebut ya menjadi ya bagi yang sakit menjadi penghapus dosa dan juga ya bisa menimbun pahala ya bagi orang-orang terdekatnya untuk dianjurkan ya, menunaikan haknya yaitu apa menjenguk orang yang sedang sakit ya karena hak itu harus ada itu adalah hak yang harus dipenuhi ya oleh ya saudara-saudara muslim yang lainnya itu menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Inilah ya para jemaah sekalian ya yang bisa kita dapatkan ya
sampai hadis 524 para jemaah sekalian, ya, tentang menjenguk orang sakit dan kondisi, ya, orang sakit, kemudian dengan keutamaan-keutamaannya, ya, baik, ya, yang sedang sakit maupun yang menjenguknya, ya. Ada yang ingin ditanyakan, insya Allah, dari para umat sekalian tentang bab ini? Insya Allah cukup Ustadz. Kalau cukup ya, Bagaimana umahat yang lain? Insya Allah cukup. kamu cukup ya. Insya Allah, kalau misalkan cukup, kita uh, cukupkan sampai hadis 524, ya, bagaimana tentang keadaan saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, atau bahkan kita yang harus menjenguknya, ya, sebagai, ya, menunaikan hak-hak saudara kita yang sedang sakit. Insya Allah, ya, cukupkan sampai hadis, ya, 524, ya, yang insya Allah kita, ya, ilmu yang kita tempuh pada pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat Amin, amal soleh amin ya kita Rabbal Alamin. yaumil mizan. Amin. Amin, amin ya Dan Rabbal. semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya. Nah, kalau gitu, ya, Ana minta maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Anta, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, afwan Jazakallah wa khairan. iyyakum. Barakallahu fikum.